Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tak Dikenal. Kali ini admin akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Usahaku Disiram Bekas Air Mandian Mayat. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, admin sudah taruh linknya di kolom deskripsi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang, sehingga membuat admin semakin bersemangat mengangkat cerita ataupun kisah nyata yang bernuansa mistis ataupun horor. Baiklah, bagaimana kelanjutannya? Selamat mendengarkan. Istriku menatapku dengan tatapan iba, lalu menjawab, "Entah ya, ibu juga nggak tahu, bahkan tidak ada rasa curiga, karena memang tidak ada bunyi alarmnya sama sekali. Jadi ibu sama sekali tidak menduga bisa kayak gini," ujar istriku memberi jawaban. "Apa tak ada salah satu teman ayah cerita apa gitu? Misalnya mereka dengar-dengar ada yang menjelekkan ayah pada sesama temannya yang lain, atau menjatuhkan ayah di depan penumpang. Kan pasti adalah alasan mereka menjauhi ayah. Bahkan mbah itu juga ikut termakan omongan sampai menjauhi kita secara tiba-tiba gini. Cuman si Dandi yang masih menghubungi ayah, ya walaupun tidak pernah ngasih ayah job seperti sebelum ini, tapi setidaknya dia sedikit peduli dengan kita. Jelasnya lagi, iya, hanya Dandi dan adiknya Herman yang masih mau menghubungiku. Ya, walaupun obrolan yang dia omongin cuma pamer dapat job kesana kesini. Nggak tahu apa nyeseknya luar biasa. Ah, si Dandi itu sama aja, sama-sama pengen ayah tumbang dan menyerah. Mereka tuh merasa tersaingi sama ayah. Sekarang ini nggak ada yang bersaing secara sehat lagi, Bu. Hanya saja dia dan si Herman nggak terlalu nunjukin. Mereka semua tuh merasa tersaingi. Semenjak kita ambil mobil, karena penumpang yang kecewa ikut dia lari semua ke mobil kita. Tapi ayah nggak pernah kok jelek-jelekin dia di depan penumpang. Ya walau aslinya jelek, hehehe. Orang penumpangnya sendiri yang bilang, "Ya udah ayah iyain aja, jelasku." Memang sekarang ini banyak driver yang menjelekkan driver lain demi meningkatkan followers mereka. Ya walaupun yang mereka katakan benar, tapi kan tetap salah. Karena mereka secara tidak langsung mematikan usaha teman mereka sendiri. Bahkan yang lebih parah, yang diomongin mereka tuh hanya fitnah. Nauzubillah. Apa nggak ada anak baru yang ayah curigai? Atau siapa gitu? Mungkin pemain lama? Tanyanya lagi. Anak baru sih ada. Itu loh Mas Kakak, yang dulu pernah ayah ajarin nyetir ke Pulau Jawa. Sekarang dia udah ngambil mobil baru. Kemarin itu dia minta tolong banget sama ayah. Minta job biar bisa ngambil trek Pulau Jawa. Karena driver senior nggak ada yang mau, jadi dia nelpon ayah. Ya udah deh, ayah ajarin sampai dia mandiri. Ayah kasih dia job memang searah sama mobil kita. Kompoi lah sama dia waktu itu. Tapi kok ayah merasa sakit ya dengan cara dia kemarin? Ungkapku merasa ada yang mengganjal di hati, sambil terus memandang mimik serius istriku. Bukan iri atau apa, Bu. Kemarin dia itu ngasih job sama orang di luar daerah kita ini. Padahal dia tahu ayah udah lama nggak narik. Kalau nggak mau ngasih ayah ya seenggaknya jangan ngasih sama orang jauh lah. Kasih sama si Dandi atau Herman. Ayah lebih ikhlas. Tapi ini bukan ayah nggak tahu. Segala informasi tentang arus penumpang ayah tuh tahu. Ungkapku. Dulu aku adalah orang yang sangat getol kasih dia motivasi. Suruh dia ambil mobil baru daripada sewa mobil orang. Aku selalu kasih dia penumpang dari jarak dekat sampai jarak jauh. Karena kami bukan hanya teman juga, bisa dibilang tetangga walaupun terhalang sungai. Tetapi setelah banyak konsumen yang tahu dia malah seakan tak melihat nasibku sekarang yang sedang kesusahan. Ya begitulah kata pepatah.
Menolong buaya yang tertimpa kayu sudah ditolong kita pula yang dimangsanya. Ya begitulah sebagian dari manusia penghuni bumi ini. Istriku mendekat dan mengusap lengan tanganku seraya berkata, "Sabar, niat kita ibadah menolong orang. Yakin walaupun nanti bukan dia yang membalas kebaikan kita yang cuma seujung kuku, nanti akan ada orang lain yang membalas sebesar gunung. Jangan berkecil hati, oke suamiku?" Ungkapnya. Ada yang lebih parah dan buat ayah kesal dari itu, Bu. Tentang dia itu. Apa ya? Tanyanya lagi. Kemarin itu dia ke Jawa. Tahu nggak siapa yang dia bawa? Siapa? Tanyanya lagi dengan ekspresi penasaran. Pak Taufan, Pak RT kita, dan lebih parahnya lagi, dikasih harga murah meriah sama Mas Kakak. Tahu sendiri ayah pernah nganterin dia sekeluarga berapa. Mana jauhnya nggak ketulungan. Ayah kasih tarif berapa coba? Udah ayah kasih harga tetangga, masih sisa sampai hari ini belum dibayar. Nah, Mas Kakak kasih harga setengahnya. Gila nggak? Ungkapku berapi-api. Ayah tahu dari mana? Jangan berburuk sangka dulu loh ya. Ungkapnya lagi. Ayah tahu sendiri loh, Bu. Bu Taufan kemarin ketemu ayah. Dia keceplosan. Habis pulang dari Jawa ikut mobil Mas Kakak dengan harga segitu. Makanya Pak RT agak nggak enak sama kita sekarang. Cuma ayah biasa saja. Malas juga mau ngomong biar mereka berpikir sendiri. Jelasku. Emangnya yang lain tahu Mas Kakak nurunin harga sampai segitunya? Biasanya kan si Dandi dan kawan-kawannya langsung ngedatengin driver yang nurunin harga di bawah kesepakatan bersama. Tanyanya lagi. Nggak tahu lah. Males juga ngasih taunya. Belum saatnya. Nanti kalau dia gitu lagi, apalagi ambil penumpang ayah, lihatlah, dia pulang tinggal nama. Hahaha. Is, ingat dia tuh anak orang, main patah-patahin aja. Emang apa bisa dipatahin? Jawab istriku sembari tersenyum. Dia belum tahu aja sifat ayah. Kalau ayah baikin malah nginjek kepala, pasti ayah langsung blacklist mereka secara permanen. Seruku. Padahal Pak Taufan kemarin sudah kukasih harga tetangga. Karena waktu itu dia ingin menjenguk anaknya di pondok yang sedang sakit. Niatku bantu tetangga, ya kan? Tapi di saat pembayaran uangnya kurang sampai sekarang. Kurang baik apalagi coba? Sebenarnya mencurigai Dandi dalang dari semua ini. Tapi kata Mbah itu, pelakunya kurang lebih 1 kilometer dari rumah ini, yang mengarah pada Mas Kakak. Rumah Mas Kakak memang tetangga desa, tapi jarak rumahnya 1 kilometer dari rumahku. Status WA-nya pun mencurigakan. Akan kubuktikan junior bisa mengalahkan senior, bagaimanapun caranya. Tapi, apakah ia orang yang selalu ditolong adalah pelaku sebenarnya? Aku awali pagi ini dengan rasa syukur tak terkira. Aku sungguh bersyukur, karena Allah masih memberi rizkinya untuk kami jemput pagi ini. Dengan rasa sukacita, gegas aku meninggalkan sajadah tempatku bersujud lama di sana, menumpahkan segala gundah dan lara. Meminta keikhlasan hati yang luas, agar selalu bisa menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga kami. Segera kulipat dan meletakkannya di tempat biasa. Aku pun melangkah ke dapur untuk membersihkan dan membuat sarapan. Ya, walaupun dengan menu seadanya. Tapi selalu akan menjadi menu spesial setiap hari di rumah kami, karena kami menikmatinya bersama-sama. Makan dengan hidangan apapun akan nikmat jika kita memiliki rasa syukur di dalam diri kita. Kuusap lembut rambut suamiku. Aku goyangkan sedikit lengan tangannya, agar ia segera terjaga dari alam mimpinya. Yah, ayo bangun, sudah pagi ini. Bukannya hari ini ayah bekerja? Jam berapa ya bun? Ujarnya sambil meregangkan otot-otot tubuhnya. Udah pukul 5.50 ya. Ayo buru bangun. Gegasku belai tangannya berniat ingin menariknya bangun. Tapi tangan kekar itu malah menarik balik tanganku, sehingga aku jatuh di dalam pelukannya. Bentar lagi sih ma, masih pagi ini. Ujarnya sambil mengeratkan pelukannya. Seperti ada tanda-tanda sesuatu jika Mas Azka manja seperti ini. Ayo bangun udah pagi. Takutnya anak-anak pada bangun, nyari ibu sampai ke kamar gimana? Rayuku.
Iya, ayah bangun nih. Peluk dulu ya, buat bekal. Kan ayah mau pergi lama. Ujarnya merengek melebihi kelakuan anaknya. Ampun deh. Akhirnya ku peluk dia, seerat-eratnya, sembari membisikkan doa pada telapak tangannya agar Allah memberi titik terang dari masalah kami dan membuka gerbang rizkinya lebar-lebar agar tangan suamiku ini bisa meraihnya. Sesudah itu, bangkit dan melangkah ke kamar mandi, sedangkan aku berlalu ke kamar anak-anak, tentu saja untuk membangunkan mereka. Cup, ku kecup satu persatu anakku, membangunkan dan sembari meniup doa di atas kepala mereka, agar senantiasa dijaga dari hal-hal negatif, diberi kesehatan jiwa raga, dan tentu saja harapan untuk masa depan mereka nanti. Dengan malas-malas mereka membuka mata dan bangun dari tempat tidur, seraya memeluk secara bersamaan. Melihat senyum mereka seperti ini yang membuatku kuat menghadapi segala cobaan hidup. Setelah mereka berlalu ke kamar mandi, gegas aku menyiapkan sarapan dan kopi untuk suamiku dan anak-anakku. Nasi goreng pucat tanpa kecap dan telur itu pun tersaji di meja makan. Untuk anak-anak, ku bentuk sedemikian rupa agar nasi goreng itu menarik. Ku kepal-kepal nasi goreng hangat itu dengan tangan yang sudah kulapisi plastik bersih. Ku bentuk agar memanjang dan kupotong. Kata mereka nasi goreng itu adalah sushi. Sushi entah makanan itu rasanya seperti apa. Kami hanya pernah melihatnya di dalam televisi. Semua makanan sudah kuhidangkan di atas tikar yang sudah dihamparkan. Mereka semua sudah siap. Anak-anak juga sudah rapi memakai baju sekolah dan tas di punggung masing-masing. Mas Azril juga tentu sudah bersiap. Ayo kita sarapan dulu, baru berangkat, ajakku. Oke bu, jawab mereka serempak. Akhirnya selesai ritual sarapan tadi. Anak-anak pun pamit untuk berangkat ke sekolah. Tak lupa mereka salim. Setelah meraih tanganku, mereka beralih ke tangan ayahnya. Si kakak sudah lebih dulu mencium tangan ayahnya. Kini giliran si adik yang meraih tangan ayahnya. Ditariknya tangan ayahnya agar sedikit membungkuk dan berbisik di telinga ayahnya. Entah apa yang dibisikannya. Kulihat Mas Azril tersenyum dan manggut-manggut. Dia pun berangkat ke sekolah dengan riang. Kebetulan sekolah TK-nya berada di dekat rumah. Ayah, adik tadi bisikin apa? Tanyaku penasaran. Biasa, titip oleh-oleh, hehehe. Ujarnya. Walah, gitu toh, hehehe. Ayo ayah juga waktunya berangkat. Semua sudah dibawa kan? Awas lupa ada yang ketinggalan. Tambahku lagi. Semua sudah siap. Ayah berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah. Kalau malam jangan lupa dikunci pintunya. Oke? Ujarnya. Oke suamiku, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut. Kalau ngantuk jangan dipaksa. Siap bu bos. Hehehe. Kelakarnya. Dia pun berangkat. Aku berdoa agar selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Entah kenapa malam ini rasanya mata ini sulit terlelap. Anak-anak sudah tidur semua. Mereka tidur bersama jika Mas Azril bekerja. Entah sudah pukul berapa, tapi mata ini masih terjaga. Hingga turunlah hujan yang lumayan lebat dan petir yang menyambar-nyambar. Ditambah lagi listrik pun ikut padam. Beruntung lampu senter tadi sudah di-charge. Jadi masih ada penerangan walau sedikit. Hujan pun sudah mulai berhenti. Yang tersisa rintik dan bunyi-bunyi hewan malam khas sesudah hujan, seperti jangkrik dan katak. Mata ini sudah hampir terlelap. Tiba-tiba, tok tok tok. Dek, ayah pulang. Tolong buka pintunya. Deg. Suara itu sangat mirip dengan suara Mas Azril. Tapi masa iya? Sudah balik lagi. Bukannya di waktu maghrib tadi nelpon baru sampai Bandar Lampung? Sangat tidak mungkin kalau ia putar balik secepat ini. Waktu tempuh kota Bandar Lampung ke desa kami biasanya paling cepat 1 hari. Apalagi ini habis hujan. Otomatis jalan tanah tentu saja sangat sulit dilewati. Kalau manggil sekali lagi atau sampai 3 kali berarti itu orang. Tapi kalau memang manggil sekali, itu fix makhluk halus atau semacam golongannya. Gumamku dalam hati.
Sampai beberapa lama tak ada panggilan lagi. Kulihat jam di dalam ponsel tepat pukul 00.00, tepat tengah malam. Hingga terdengar suara seperti sedang memainkan sepeda. Kebetulan sepeda si kakak memang ditaruh di luar rumah. Srek, srek, srek. Akhirnya aku penasaran juga. Seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk mengintip di sela-sela daun jendela kamar ini, yang kebetulan berhadapan langsung di beranda rumah. Pelan sekali aku bergerak, takut jika ada seseorang di luar akan mengetahui pergerakan dari dalam rumah. Karena rumah kami panggung, jadi bergerak sedikit saja akan menimbulkan suara. Keringat menetes bercucuran, gugup dan takut begitu mendominasi. Jantung pun beritme sedikit kencang. Pelan-pelan kulangkahkan kaki ini. Dan ketika sudah sampai, mulailah kusipitkan mata ini agar bisa melihat apa yang ada di balik jendela itu. Deg, astagfirullah, lirihku. Terlihat pemandangan di teras nan gelap. Semua itu kosong, tak sedikit pun bayangan yang terlihat. Sepeda pun diam di tempatnya. Lalu, bunyi apa tadi? Ah, sudahlah, mungkin aku yang terlalu parno, gumamku. Lalu aku pun kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku lagi. Keesokan paginya, terdengar keriuhan di kantor desa. Kata tetangga sih, ada salah satu warga di sini semalam yang didatangi kolor ijo, yang menyamar sebagai suami tetangga depannya. Karena di waktu sidang si pelaku tak mengakui kalau memang dia yang melakukannya, dan saksi pun ada banyak bahwa dia sedang berada di rumah saat kejadian itu. Tapi si ibu itu kekeh kalau orang yang melakukannya itu ya suami tetangga dari depan rumahnya. Entah kelanjutannya bagaimana lagi, karena mbak yang memberi info itu juga tidak melihat sampai sidang selesai. Aku pun bergidik ngeri. Mungkin semalam yang bertamu adalah makhluk itu. Nauzubillah. Untung semalam tidak langsung dibuka pintunya. Kalau dibuka, aku tak bisa membayangkan apa yang terjadi pada diriku. Karena seingatku memang Mas Azril tak pernah memanggilku dengan sebutan Dek. Dia hanya memanggil dengan sebutan Ibu atau Bu. Mengenai suara, memang aku akui suara itu milik Mas Azril. Siang harinya, Mas Azril telepon, memberi kabar kalau dia sudah sampai. Dan sekarang sedang di rumah kediaman Pak Ustadz yang katanya bisa melihat masa depan. Banyak yang berobat ke sana untuk kesehatan dan lain sebagainya. Mas Azril pun tergiur untuk mencoba keberuntungan di sana. Siapa tahu manjur. Apa salahnya kita ikhtiar, katanya. Ya, selama itu tidak melenceng dari ajaran agama, aku pun menyetujuinya. Baru saja habis diruqyah, katanya. Mudah-mudahan dilancarkan kembali rezeki kami. Setelah ruqyah itu walaupun dengan mahar yang lumayan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai banyak yang memakai jasa travel kami. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati. Memang sih setiap Pak Ustadz itu bilang ke Mas Azril kalau nanti besok atau lusa jam sekian datang penumpang ke rumah. Memang benar adanya yang datang ke rumah. Tapi semua itu membuat Mas Azril seolah berharap pada manusia. Setiap saat meminta diprediksi kapan datangnya penumpang. Membuatku berpikir kok ya jadi nyimpang seperti ini. Tapi memang tidak pernah meleset perkiraannya di saat awal-awal. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa bulan ya tetap sama kembali seperti di awal, sepi. Setiap Mas Azril konsultasi, pasti selalu meminta transferan uang, dan itu selalu dituruti. Dan di saat Mas Azril mampir di kediaman beliau pun sama. Lama-lama Mas Azril juga merasa kalau Pak Ustadz itu memanfaatkannya. Berkali-kali transfer, tapi tetap kembali seperti semula. Terakhir meminta transferan, katanya mau ngadain doa bersama dihadiahkan untuk kami. Setelah itu nihil, tidak ada hasil, bahkan nomor telepon beliau pun tidak aktif lagi. Akhirnya Mas Azril menyerah dan berhenti menghubunginya lagi. Nah kan, ibu dari awal sudah menduga ya, kalau bakal kejadian ini. Itulah yang selalu ibu ingatkan ke ayah. Jangan pernah terlalu berharap dengan sesama manusia.
apalagi menganggapnya bisa menerawang rezeki kita. Rezeki itu mutlak milik Tuhan. Manusia seperti kita, mana ada yang bisa melebihinya. Kita hanya bisa berusaha. Ucapku mengingatkan. Yah, mau gimana lagi? Awalnya kan memang manjur, Bu. Prediksi beliau jarang meleset. Tapi ya itu, minta transferan terus setiap telepon. Okelah, di waktu itu lancar. Lah sekarang sudah kita susah, konsultasi sama dia malah minta transferan tanpa ada hasil. Jawabnya. Terus yang ditransferan terakhir yang katanya mau ngadain doa bersama itu gimana ya? Sudah ngasih kabar? Tanyaku lagi. Entahlah, belum ada kabar. Bahkan nomor yang biasa dihubungi juga nggak aktif lagi. Keluhnya lagi. Sudah kalau begitu, lebih baik ayah tak perlu mengharapkan beliau lagi. Dan ikhlaskan semua uang yang sudah masuk di Pak Ustadz itu. Oke? Jadikan pengalaman saja. Ujarku. Mas Azril pun hanya bisa tertunduk lesu. Kasihan suamiku. Mudah-mudahan ada jalan setelah ini. 2 minggu berlalu, akhirnya job masuk juga. Ya, walaupun job itu dapat dari belas kasihan Dandi dan Herman. Walaupun penumpang yang diberikan Dandi sedikit tak masuk akal, alamatnya jauh di pelosok, masuk ke dalam hutan dan keluar hutan. Jalannya juga diperkirakan berbatu dan berlumpur, bahkan rawan begal. Tapi mau tak mau Mas Azril mengambilnya, karena memang tak ada pilihan. Ada keluarga yang menunggu dinafkahi, ada cicilan mobil yang perlu dibayar. Apapun akan dilaluinya. Pagi ini Mas Azril akan berangkat. Aku hanya bisa berdoa, semoga Mas Azril selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah, semua lancar sampai ia kembali ke rumah. Walaupun banyak sekali keluhan dari bibirnya, yang jalannya luar biasa, rutenya sepi, sampai penumpangnya yang super irit luar biasa. Jangankan dibelikan air minum, sekedar basa-basi menawari makan pun tidak. Aku hanya bisa dengan setia mendengarkannya. Hasil dari tarikan itu tidak banyak. Belum untuk Dandi karena konsumen berasal darinya. Tapi aku selalu bersyukur, setidaknya sedikit mengurangi beban kami. Hanya sedikit sisa dari hasil job itu, karena kami sudah belanjakan sembako untuk hidup kami seminggu ke depan. Semoga nanti ada job lain masuk. Ting, bunyi pesan messenger masuk. Assalamualaikum mas, dari kota P menuju BL berapa ya mas? Yah, ini ada yang nanya di messenger ibu. Panggilku seraya menyerahkan ponsel. Ya, kami memang selalu memasang iklan secara bersamaan di akun kami berdua. Iya bentar, ujarnya. Mas Azril pun datang, menerima ponselku dan membalas pesan dari konsumen itu. Yah, gimana? Tanyaku penasaran setelah dia mengembalikan ponselku lagi. Ya gitu bu, sayangnya cuman 2 orang, itu pun berangkatnya doang. Dapat apa kita? Cuman ayah udah bilang kalau ada tambahan nanti baru hubungi dia lagi. Udah ada nomor ponselnya kok, tenang aja. Oh iya, ya udah kalau begitu. Tak berapa lama ponsel Mas Azril pun berbunyi, bertanda ada yang menelpon. Alhamdulillah ada tambahan 2 penumpang lagi, dengan tujuan yang sama. Akhirnya jadi berangkat juga. Aku pun bergegas membereskan pakaian yang biasa dibawa suamiku di saat bekerja. Kugosok rapi dan segera kusimpan di tas kerjanya. Keesokan harinya, Mas Azril sudah bersiap untuk berangkat. Sisa uang tarikan kemarin hanya tinggal beberapa ratus dan kami bagi 2. Dia pun berangkat, tentu dengan segenap doa tulus dariku. Doa agar selalu dijauhkan dari mara bahaya sampai kembali nanti. Sudah seharian lebih Mas Azril berangkat tanpa memberi kabar apapun sampai malam pun tiba. Ponselku tetap sunyi senyap. Berkali-kali kulihat layar ponsel yang masih gelap. Malam pun sama, tetap tak ada. Hatiku pun gelisah, panik. Tak biasanya Mas Azril tak memberi kabar. Sedangkan ini sudah sehari semalam masih belum ada notif ataupun panggilan darinya. Ah, yah, di mana sekarang? Kok belum memberi kabar? Ayolah ya, jangan bikin ibu panik. Gumamku di dalam hati. Kucoba miss call nomornya juga tidak aktif. Messenger FB-nya pun sama. Hatiku mulai dirundung gelisah.
Rasa khawatir dengan kekasih hatiku pun semakin membuat perasaanku tak nyaman. Pagi harinya masih sama, tak ada kabar apapun darinya. Ku coba messenger ke teman-temannya pun mengaku tak mengetahui. Sudah 2 hari ini tak saling menghubungi. Bertambah kekhawatiranku ini. Aku takut sesuatu yang buruk menimpanya atau semoga saja dia baik-baik saja. Ucapku mengsugesti pikiranku. Hari pun bergulir. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.22 siang. Ada nomor baru menghubungi. Dengan gegas kuraih dan kujawab telepon itu. Halo Bu, ini Ayah. Jawab suara dari seberang sana. Ya Allah, Ayah kemana saja? Kok 2 hari nggak nelpon Ibu? Buat khawatir aja. Ayah nggak apa-apa kan? Nomor Ayah juga nggak aktif. Berondongku dengan banyak pertanyaan. Maaf Bu, kemarin Ayah nggak bisa nelpon karena pulsa Ayah habis. Terus habis ketipu penumpang. Jadi Ayah setelah nganter penumpang yang dari messenger Ibu, niatnya sih lanjut nganter penumpang yang selanjutnya. Tapi pas di pom bensin mereka minta turun, katanya mau ke kamar mandi. Sampai berjam-jam gak balik lagi padahal tas mereka masih di dalam mobil. Waktu Ayah buka ternyata isinya karung. Gimana lagi Bu? Emang niatnya mau nipu mungkin? Jelasnya panjang lebar. Terus sekarang Ayah di mana? Ini nomor ponsel siapa? Tanyaku lagi. Ini nomornya Mbah Yai. Beliau yang udah nolongin Ayah kemarin. Ini juga Ayah masih di rumahnya Bu. Alhamdulillah masih ada orang baik. Di saat Ayah kebingungan karena memang udah pas-pasan pasca ditipu. Udah bingung ngatur duitnya gimana lagi. Akhirnya separuh isi bensin, separuhnya lagi buat makan. Karena habis perjalanan jauh juga. Sampai di daerah deket desa kita, Ayah mampir dan tidur di pom bensin. Nah, ketemu sama Mbah Yai dan diajak ke rumahnya. Udah Ayah tolak karena satu belum kenal dan keduanya merasa merepotkan. Tapi Mbah itu maksa agar Ayah ikut. Mbah itu juga tahu permasalahan kita dan alhamdulillah kemarin udah ruqyah Ayah. Sama mandiin mobil kita pakai daun bidara. Insya Allah bisa normal lagi. Kembali ke sedia kala. Kemarin tuh udah Ayah tolak ruqyah sama mandiin mobilnya. Karena sepeser pun Ayah nggak megang uang. Tapi beliau memaksa dan beliau juga bilang ikhlas membantu kita. Katanya aura Ayah udah gelap banget, harus segera dibersihkan kalau enggak bisa-bisa bahaya. Ya udah, Ayah akhirnya diruqyah. Mandi air bidara juga yang sudah dikasih doa. Mudah-mudahan ya Bu, Allah kasih jawaban di setiap doa kita. Ujarnya menjelaskan penuh dengan semangat. Alhamdulillah ya Yah, nanti kalau kita ada rezeki, Ibu pengen silaturahmi ke sana. Ingin berterima kasih sama beliau yang udah menolong kita. Terus katanya kenapa usaha kita macet kayak gini? Tanyaku penasaran. Kata Mbak Yainya sih disiram. Ujarnya lagi. Disiram apa ya? Tanyaku. Disiram air bekas mandian mayat Bu. Ungkapnya. Ya Allah, ucapku terkejut. Persendianku lemas seketika. Tak menyangka seberat itu. Ya Allah, tega sekali orang itu, gumamku dalam hati. Dan lebih mengejutkannya lagi, prediksi Mbah Yai itu sama dengan prediksi Mbah yang pertama kali membantu kita. Jarak pelaku itu kurang lebih 1 kilometer jaraknya dari rumah kita Bu, dan satu profesi. Ucapnya tak lebih mengejutkan. Apa Mbah Yai itu nggak bilang siapa pelakunya tersebut? Siapa tahu kita kenal dan bisa kita ingat-ingat kesalahannya pada kita. Enggak Bu, katanya nanti lihat saja 3 bulan ke depan. Insya Allah perbuatan buruk akan kembali ke si pengirimnya. Biarlah, sekarang yang terpenting ya kita aja dulu. Setelah kita mulai bangkit nanti, akan kelihatan siapa pelaku sesungguhnya. Jelasnya lagi. Hari ini Mas Azril pun pulang. Betapa bahagianya. Setelah sekian purnama kami menunggu pertolongan, akhirnya Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Entah siapa pelakunya. Aku sebenarnya sudah memaafkannya. Berharap di suatu saat mereka secepatnya bertobat, karena perbuatannya sungguh sangat dilarang agama, bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri. Karena mereka sudah berbuat syirik dan niatan buruk pula. Semoga Allah secepatnya memberikan hidayah dan ampunan untuk mereka. Sore ini mobil Mas Azril sudah terlihat di ujung jalan.
Begitu bahagianya kedua putri kami menanti ayahnya. Mungkin mereka sedang menantikan oleh-oleh seperti biasanya. Tapi entah untuk hari ini. Bisa pulang saja sudah sangat beruntung. Tak lupa ku beri pengertian pada mereka, agar tidak terlalu kecewa jika nanti sang ayah tidak membawa apa yang mereka harapkan. Mobil sudah berada di depan rumah. Mas Azril kemudian keluar dari pintu dengan membalas senyuman kedua putrinya. Mereka begitu gembira saat ayahnya menenteng kantung plastik warna hitam di tangannya. "Assalamualaikum bidadari ayah," solehahnya ayah. "Nih, bawa masuk ya," bagi kakak, sembari menjawil pipi tembem anak bungsunya. "Waalaikumsalam ayah, makasih oleh-olehnya," ujar si bungsu sambil menyambut uluran tangan ayahnya dan tak lupa pula mengambil kantung plastik yang disodorkan tadi. Kugapai telapak tangannya, kucium dengan takzim. Dia pun tersenyum memandangku, seraya menyerahkan tas dan barang bawaan dari dalam mobil. Mas Azril langsung membersihkan diri di kamar mandi. Karena hari sudah menjelang sore, setelah mandi ia bergegas meminta air cucian beras dan garam lalu dicampurkan dengan air bidara pemberian Mbah Yai. Dibacakan surah 3 kul dan ayat kursi. Setelah itu disiramkannya di sekeliling rumah. Begitu selesai, langsung masuk ke dalam rumah dan menghabiskan kopi yang kubuat saat dia membersihkan diri tadi. Aku yang penasaran akhirnya bertanya, "Yah, itu untuk apa ya? Apa rumah kita terkena buhul juga?" Tanyaku. "Iya, selain mobil, sekeliling rumah kita juga disiram," ujarnya sembali kembali menyeruput kopi. "Ya Allah, tega sekali mereka ya. Ujarku yang hanya bisa mengelus dada. "Yah, namanya saja orang syirik, Bu. Tak mungkin senang dengan apa yang kita capai. Meskipun sebenarnya nggak ada yang kita banggain. Hehehe. Ya apa coba? Rumah kita aja reot. Numpang sama pemerintah lagi. Kebun juga nggak ada. Mas, Intan, berlian juga boro-boro." "Ada," ucapku. "Apa?" tanyanya lagi. "Mas Ireng alias Mas Azril. Hahaha," ujarku menggodanya. "Dasar baju kotor, timpalnya nggak nyambung." "Is, apaan? Kagak nyambung," balasku lagi. "Nyambung kok, kata orang Jawa kalau baju kotor itu gombal," balasnya lagi. "Gombal itu bukan baju kotor ayah, gombal itu baju tok, ngerti ra?" ucapku lagi. "Ora, hahaha," jawabnya sambil berlari ke dalam kamar. Aku pun tersenyum. Akhirnya Mas Azrilku kembali, suamiku yang ceria penuh dengan candaan kembali. "Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ingatkan ketika kami lalai, beritahu kami ketika kami lupa cara bersyukur. Amin," gumamku dalam hati. Hari-hari berlalu. Alhamdulillah usaha kami kembali seperti semula. Kami sudah memaafkan dan melupakan rasa penasaran kami selama ini tentang siapa orangnya yang tega berbuat seperti itu. Biarlah Allah yang tunjukkan semua itu nanti. Kami juga sering berkunjung ke pondok Mbah Yai, tentu saja untuk mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepadanya. Beliau sungguh sangat berjasa dalam hidup kami. Walaupun beliau selalu bilang bukan dirinya yang menolong, beliau hanya perantara. Allah lah penolong itu, tapi kami sangat-sangat beruntung bisa dipertemukan dengannya. Setelah 3 bulan lamanya, usaha Mas Azril, Dandi, Herman, dan para supir travel lainnya sedang gencar-gencarnya kejar setoran. Bukan kami yang mengejar, tapi para konsumen terus berdatangan sehingga jarang sekali berada di rumah. Rindu, tentu kami sangat merindukan kehadirannya di rumah, tapi aku juga harus menyadari itu semua. Daripada bersama tapi menderita, lebih baik menahan rindu sementara, agar dapur tetap ngebul dan ada masa depan anak yang harus kami perjuangkan. Sementara itu, tersiar kabar bahwa hanya Mas Kakak yang tidak dapat job, bahkan terancam gulung tikar. Mas Azril dan kawan-kawan yang lainnya sudah memberinya penumpang tapi tetap saja. Bahkan mobilnya pun sudah 2 bulan nunggak dan terancam ditarik leasing. Sekarang dia tak lagi ada di desa ini. Dia sudah pindah tempat mertuanya dan di sana juga tidak bekerja. Entah apa yang terjadi padanya, padahal orang tuanya orang berada. "Bu, Mas Kakak kayaknya udah nggak narik-narik lagi deh. Biasanya kan dia posting, siaran langsung terus.
OTW, OTW, sekarang udah enggak. Apa jangan-jangan benar kata Mbah Yai itu? Tunggu 3 bulan nanti, orang yang udah jahat sama kita akan terkena imbas dari perbuatannya sendiri. Dan satu-satunya orang yang hampir gulung tikar dan dekat dengan rumah kita ya Mas Kakak, ujar Mas Azril. Iya mungkin ya. Dan sebenarnya ibu juga sudah curiga. Soalnya pas kemarin Lebaran Idul Fitri, mereka sekeluarga juga mendatangi tempat Mbah yang pertama nolongin kita itu. Sedangkan yang ibu tahu, mereka tidak ada ikatan keluarga atau apapun. Ya, yang namanya Lebaran pertama, ya biasanya kita datangi orang-orang yang penting. Contoh ya orang tua, mertua, atau guru. Nah, setelah habis Lebaran itu juga kan, Mbah juga nggak mau lagi nolongin kita kan? Apa jangan-jangan yang memfitnah kita juga dia? Nggak nyangka aja kalau memang benar dia pelakunya. Lanjutku lagi. Udahlah, kalau memang itu ulah Mas Kakak, semoga dia menyadari dan segera bertaubat dan tak lagi mengulangi kesalahannya, ujar Mas Azril lagi. Amin, semoga ya. Kasihan juga sih sebenarnya, soalnya ibu udah ngerasa gimana rasanya menghadapi tragedi kemarin, sampai hampir stres dan putus asa. Alhamdulillah Allah masih sayang sama kita, ujarku. Iya, kita bisa lewatin semua itu bersama. Untuk pelajaran saja, mungkin Allah sedang menguji kesabaran kita dan sekaligus memberi contoh apa akibat kita bermain-main dengan dunia hitam yang menjanjikan kemenangan di atas persaingan bisnis. Padahal kita sebenarnya sedang merugikan diri kita sendiri. Artinya kami berdua tahu tiada cobaan yang diberikan Allah melampaui batas kemampuan umatnya. Fa innama al usri yusra, innama al usri yusra. Yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.